Artinya pemimpinnya harus smart dulu gitu, Bang? Itu ya. kira-kira. Oke, jadi baru bisa turun ke bawah ya? Benar, ya. Karena bagaimanapun juga masyarakat akan melihat role modelnya gitu. Bagaimanapun juga kita ini kan bersaudara. Dan kalau misalnya kita melihat secara jernih dan jujur, kita ini sebenarnya sama-sama ingin memajukan Sumatera Utara. Pemirsa Waspada TV, berjumpa lagi dengan saya Armin Nasution di Bincang Waspada kali ini. Dan redaksi sudah menghadirkan satu narasumber yang sudah ada di sebelah saya. Sedikit saya sampaikan dulu biodatanya sebelum saya sapa. Nama narasumber kita pada kesempatan kali ini adalah Berry Mainat Bisuk Simorangkir, atau lebih dikenal dengan Bang Berry Simorangkir. Ya. Selamat datang di podcast Waspada TV, Bang. Ya, terima kasih atas kesempatannya hari ini. Ya, kami juga terima kasih karena sudah mau mampir dan hadir di tempat kita ini, Bang. Oke, pemirsa, saya akan berdialog dengan Bang Berry. Bang Berry ini adalah salah satu praktisi dan ahli di ICT, teknologi informasi. Betul, Bang Berry ya? Ya, betul. Dan sudah 21 tahun pernah berkarir di Amerika. Saya kira akan sangat menarik untuk menelisik lebih jauh apa yang akan disampaikan. Tapi mungkin sedikit bercerita soal hal pribadi dulu, Bang. Ini kalau dari masa kecil lahir di mana, kemudian besar dan sekolah seperti apa, boleh diceritakan sedikit, Bang? Boleh, bisa. Iya. Ya. Jadi saya ini sebenarnya anak kedua dari 3 bersaudara. Oke. Kami semua laki-laki lah. Oke. Papa mama masih sehat sampai sekarang. Jadi setelah saya lulus SMA, saya kebetulan sekolah di SD itu di Santo Fransiskus, SMP di Canisius, Kolese Canisius. SMA saya bersekolah di tempat yang sama, di Kolese Canisius. Lalu saya berangkat ke Amerika untuk menempuh pendidikan yang saya ambil majornya itu di Finance dan Commerce. Tahun berapa itu, Bang, berangkat? Itu tahun 93 waktu 93, itu. oke. Ya. Saya sebenarnya dulu Inggrisnya nggak pinter-pinter banget sih. Oke. Saya juga harus belajar bahasa Inggris dulu, paling tidak. Karena waktu pas sekolah juga, ya namanya juga sekolah anak-anak cowok semua lah ya. Jadi ada banyak main-mainnya juga lah pada saat itu. Nah, tapi begitu udah berangkat sekolah, sudah mulai serius, memikirkan tentang ya hal-hal yang serius juga, paling tidak. Lalu saya sempat juga bekerja di Amerika dan meneruskan studi saya di S2 di University of Chicago. Jadi banyak sebetulnya kalau sekolahnya banyak di Amerika lah untuk dasar ilmunya gitu, Bang ya? Ya, betul ya. Bang Berry, kalau kita lihat sekarang kan Abang konsentrasinya di ICT nih ya, di informasi teknologi gitu ya. Ya. Nah, kalau boleh tahu kira-kira seperti apa kebutuhan ICT ini, baik di perusahaan, di pemerintahan, itu kira-kira seperti apa, Bang? Ya. Jadi teknologi ini kan sebenarnya suatu keniscayaan ya. Jadi siap atau tidak siap, sebenarnya kebutuhan terhadap teknologi ini baik itu di bidang kesehatan, pemerintahan, ataupun juga terkait dengan pariwisata. Semua itu memerlukan yang menjadi enabler. Jadi yang mempermudah pekerjaan manusia untuk mencapai objektif mereka. Seperti itu. Jadi memang sangat diperlukan ya untuk kehidupan manusia. Dan pemanfaatan teknologi ini kira-kira seperti apa menguntungkannya untuk kehidupan semua sektor yang seharusnya melibatkan teknologi? Ya. Jadi seperti kita ketahui kan sudah banyak nih masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Utara yang sudah memakai smartphone. Nah, tinggal bagaimana pemakaian smartphone ini, apakah untuk hal yang positif, yang membangun, itu kan yang menjadi pertanyaan selanjutnya. Nah, bagi saya pemerintah bisa hadir di teknologi ini. Hadirnya bagaimana? Jadi kalau misalnya bagaimana mudahnya mengurus kepindahan, misalnya ada yang administrasi kependudukan gitu, misalnya mudah atau tidak, ya kan, mendapatkan informasi tentang kesehatan, mungkin kebencanaan terkait jika ada tanah longsor atau apapun itu. Nah, sebagaimana mudahnya lah masyarakat dapat mendapatkan informasi tersebut. Jadi intinya banyak hal sebenarnya yang bisa dibuat
yang bisa didapatkan informasinya sehingga dapat diakses oleh semua masyarakat dengan waktu yang sangat singkat. Tapi tadi saya sedikit menyinggung tentang keterkaitan antara penggunaan handphone ya Bang ya. Ya. Tapi kan kalau kita lihat masih banyak sebetulnya keterbatasan jaringan ya yang seharusnya disediakan. Itu kalau menurut Bang Berry gimana ininya, kondisinya? Ya, sebenarnya kan kalau kita lihat ya, bahkan kemarin ini Starlink pun sudah masuk ya. Oke, ya. Nah, Starlink ini sebenarnya adalah bagaimana pemerintah ingin hadir untuk mengisi gap-gap black hole itulah. Jadi blank spot itu secara tidak langsung masyarakat Indonesia dimanapun berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia itu paling tidak sudah bisa mendapatkan akses digital tersebut. Nah, memang ini menjadi kendala ya, karena bagaimanapun juga kan namanya kita berbicara tentang Indonesia, ya semuanya di teritorial Indonesia itu harus mendapatkan kesempatan terhadap sinyal-sinyal tersebut. Dan artinya Bang Berry yakin ya bahwa pemanfaatan handphone itu juga bisa membantu tugas pemerintah dalam mendorong layanan publik yang lebih baik gitu ya? Ya, kalau menurut saya seperti tadi saya sudah sampaikan ini kan suatu keniscayaan. Jadi banyak sebenarnya seperti contoh lah tadi terkait dengan pemerintah hadir. Ya. Tetapi kemudian kita bisa melihat bagaimana masyarakat bisa belajar. Karena bagaimanapun juga di zamannya saya dulu belajar itu kan kita harus pergi ke perpustakaan. Bahkan di Amerika pun saya sebenarnya dulu mencari informasi itu harus pergi ke perpustakaan. Lalu kita set schedule dengan librarian-nya. Saya mau menanyakan hal-hal tertentu. Sekarang kan udah nggak perlu lagi. Semua bisa didapatkan. Nah, kita mendapatkan kesempatan sebenarnya bagaimana leapfrogging ini terjadi untuk Indonesia. Nah, tinggal bagaimana pemerintah menciptakan atau menggunakan teknologi tersebut sehingga akses ke pendidikan, baik itu materi pendidikan, komunikasi dua arah antara guru dan siswa-siswinya itu bisa terjalin. Tercipta dulu, lalu bisa di maintenance jarak jauh. COVID contohnya. Pada saat itu dokter dengan pasien tidak harus bertemu. Dan banyak juga teknologi-teknologi sekarang ini yang secara global sudah mulai mendunia itu bisa memeriksa kondisi pasien tanpa harus pasien tersebut datang ke rumah sakit. Jadi banyak hal-hal yang kira-kira 5 tahun lalu belum menjadi standar, sekarang sudah kerap dipakai di banyak industri di kesehatan. Bang Berry, kalau saya tangkap tadi, apakah yang Abang maksud dengan kehadiran pemerintah dengan teknologi itu mencakup konsep smart city yang sekarang banyak digaungkan di banyak negara dan di banyak tempat gitu? Ya, jadi smart city yang di Indonesia itu sebenarnya sudah dimulai lama ya. Saya kebetulan terlibat sejak 2017. Itu ada program pemerintah pusat yang kita sebut sebagai Gerakan Menuju 100 Smart City. Gerakan Menuju 100 Smart City ini fokus di 6 hal. Yang pertama smart governance, lalu smart branding, lalu smart economy, smart living, lalu smart society, dan smart environment. Nah, hal-hal ini sebenarnya penting, tetapi jika kita melihat apa yang terjadi di banyak negara maju, seperti contoh di tempat saya dulu tinggal di Amerika, ada juga di Jepang dan banyak tempat lain, itu sebenarnya fokusnya itu di pelayanan ke masyarakat. Nah, kenapa itu menarik? Karena seperti contoh di Chicago misalnya, pemerintah itu membuka ruang untuk banyak anak muda maupun teknologis dan orang-orang kreatif untuk bersama-sama mencari solusi terhadap permasalahan kota mereka. Jadi saya itu pernah diajak ada program itu namanya hackathon. Jadi hackathon itu pemerintah daerahnya itu mengundang banyak stakeholders dan menceritakan secara transparan. Wah, kita kebetulan ada kondisi di mana ada wabah tikus, penyebaran tikus. Nah, mereka juga bertanya caranya seperti apa ya supaya bisa dikendalikan. Nah, orang-orang kreatif dan teknologis ini kemudian mencari cara, baik itu secara sensor maupun penerapan dan kebijakan pemerintah daerahnya untuk kemudian melakukan prevention. Jadi preventif lah sifatnya. Karena pencegahan. Karena bagaimanapun juga itu adalah cost yang lebih rendah dibandingkan jika wabah itu mulai meluas. Seperti itu kira-kira. Jadi Smart City itu bisa untuk menjangkau semua ya, masalah apapun dan tujuannya untuk peningkatan pelayanan publik ya. Boleh dikasih analisis sedikit Bang, kalau di
Indonesia. Tadi kan Abang bicara Amerika, jauh sebenarnya. Ya, ya. Dan kalau bicara Indonesia seperti apa? Kalau Abang lihat penerapan Smart City di Indonesia, atau mungkin ada Abang melihat daerah-daerah yang sudah menerapkan Smart City ini dan kira-kira dia ranking 1, ranking 2, ranking 3, kira-kira seperti itu gimana? Ya. Sebenarnya kalau ranking itu ada, itu kita sebut indeks maturitasnya. Oke. Nah itu nggak bisa sembarangan juga untuk kemudian misalnya kabupaten atau kota ini itu memang data-datanya itu harus didapatkan dulu. Ya. Konsep pemahaman data itu pun juga sebenarnya harus ada terlebih dahulu. Nah sebenarnya yang penting untuk dimaknai di sini adalah pemimpin kita itu perlu untuk yang pertama kali menyadari kebutuhan, lalu peka lah terhadap seperti apa sih permintaan dari masyarakatnya. Okay. Sebenarnya sebelum kita berbicara terkait dengan pembelanjaan alat-alat yang nantinya juga akan menjadi enabler, seperti teknologinya, konektivitasnya, perlu adanya pemahaman tentang kebijakan. Jadi istilahnya tuh ya kita harus smart dulu lah. Jadi manusianya harus smart dulu, baru nanti karena kita sudah smart manusianya, kemudian kita mengetahui seperti apa kebutuhan dan roadmap yang akan kita pakai. Artinya pemimpinnya harus smart dulu gitu, Bang? Itu Ya. kira-kira. Oke, jadi baru bisa turun ke bawah ya? Benar, ya. Karena bagaimanapun juga masyarakat akan melihat role modelnya gitu. Seperti contoh, kan seringkali itu menjadi jargon, tetapi kemudian masyarakat kecewa. Tetapi dalam artian yang benarnya adalah sebenarnya solusi itu hanya bisa didapatkan jika komunikasi dari pemerintah daerah dengan masyarakatnya itu tercipta dulu. Jadi adalah transparansi. Jadi memang kepemimpinan suatu pemerintah daerah ini harus peka terhadap kebutuhan masyarakatnya. Nah, kalau kita mau bicara jujur ya, memakai teknologi ini kan sebenarnya kebanyakan anak-anak muda lah ya. Seperti kita ketahui juga Gen Z, millennials, mereka lah yang menjadi native digital. Nah, sebenarnya mereka ini bisa memberikan banyak input juga terkait mau seperti apa prioritas ke depannya. 1 tahun prioritas seperti apa, 5-10 tahun ke depannya. Jadi memang diperbanyak saja dialog dengan mereka. Karena dengan demikian insight yang diperlukan untuk nanti menjadi konsep dan prioritas itu akan tepat sasaran. Bang, tadi sebetulnya kalau ranking itu sudah ada indeksnya gitu ya. Nah, kemudian tadi soal Gen Z harus melibatkan lebih banyak mereka di dalam smart city gitu, Bang. Nah, kalau Abang lihat berarti semakin smart kotanya, maka keterlibatan Gen Z itu akan semakin besar di dalam pemerintahan dan juga di dalam roda pemerintahan gitu, Bang. Itu salah satu ya unsur ya. Saya nggak menyampaikan mereka sebagian besar, enggak. Jadi semua itu kan ada meritokrasi ya. Jadi kalau misalnya mereka yang mumpuni, kayak contoh lah, misalnya seseorang yang nantinya akan menjadi istilahnya PIC untuk teknologi misalnya. Ya, posisi itu akan dijabat oleh orang yang sebenarnya memang telah melakukan banyak hal yang di industri level itu mumpuni gitu. Kalau menurut saya sebenarnya kebutuhan ini kan luas ya. Kita bisa melihat kita bisa mendengarkan banyak masukan dari mereka, grup yang milenial Gen Z, tetapi kita juga harus memiliki kemahiran dan kepiawaian untuk mengetahui. Karena kalau kita melihat Sumatera Utara kan bukan hanya Medan. Sumatera Utara itu kan luas ya, dari pantai timur, pantai barat, dari perbatasan tempat itu kebutuhannya banyak. Bahkan kita juga harus melihat misalnya masyarakat kita yang belum mendapatkan akses digital tersebut. Nah, bagaimana negara hadir di situ? Bagaimana pemerintah provinsi hadir? Artinya perlu ada orang yang bukan hanya paham teknologi, tetapi dia juga paham dengan dan kreatif untuk menemukan solusi-solusi. Saya waktu itu pernah berbincang dengan petani di Sipahutar, nanas lah waktu itu. Seringkali panen mereka itu sering gagal, bukan karena
panennya itu nanasnya tidak siap panen, tetapi ternyata mereka tidak memiliki transportasi untuk membawa buah-buahan tersebut ke pasar. Nah, bayangkan kalau kita memiliki data, kita memiliki jadwal, lalu kita memiliki pasar off-taker, sebelum itu siap petik, sebenarnya kita sudah disiapkan, Bang. Sudah bisa membantu petani-petani tersebut untuk mendapatkan calon pembeli. Sehingga pada saat ketepatan waktu untuk dipetik itu, pembeli sudah ada. Sehingga sudah masuklah yang namanya truk, ya kan? Sudah terjadi transaksi dan seterusnya. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya kalau saya kebetulan dulu juga sering programming, jadi konsep logiknya dulu itu yang harus benar. Konsep logiknya benar, lalu pemerintah dalam hal ini, baik itu pemerintah daerah di sisi kabupaten maupun di provinsi, itu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendukung penerapan transformasi digital tersebut. Nah, kalau kita udah memiliki karena kalau kita dari sisi private company itu berbeda dengan kalau kita pemerintahan. Nah, pemerintahan ini kan kebijakan itu harus dituangkan, jelas. Peraturan daerahnya juga harus ada, karena bagaimana juga anggaran kan tidak bisa semena-mena. Nah, tinggal bagaimana yang menjadi PIC, yang mengintegrasi semua hal-hal baik itu, dia bisa melihat dengan jernih lah. Inilah kebutuhan misalnya farmers, petani di Sepahutar. Tetapi mungkin itu berbeda juga dengan nelayan di Pantai Timur. Nah, jadi keragaman tantangan yang diperlukan untuk didapatkan solusi, itu diperlukan orang yang juga bukan hanya kreatif tapi paham teknologi. Pak Beri, kalau kita bicara Sumatera Utara, memungkinkan nggak konsep itu diterapkan? Seperti yang Abang sampaikan tadi, kalau di Sipahutar kondisinya begini, kemudian di Pantai Timur nelayannya seperti ini, tuh memungkinkan nggak seluruh Sumatera Utara misalnya diterapkan konsep yang smart city ini? Sangat dimungkinkan. Jadi istilah seperti ini. Teknologi ini kan sebenarnya dia ini color blind. Color blind dalam artian apakah ini bisa di Jepang ternyata orang Indonesia tidak bisa? Apakah ini hanya bisa berhasil di Amerika atau di Eropa tetapi di Indonesia tidak? Kan sebenarnya bukan itu. Kita itu sebenarnya kalau kita mau sungguh-sungguh berpikiran, semua yang saya lihat di negara-negara maju sangat dimungkinkan bisa diterapkan di Indonesia. Tinggal ya kita ini orang-orang kita lah. Jadi misalnya kalau melihat permasalahan itu kita kan harus melihatnya bertahap. Kita tidak bisa memikirkan grand design, tetapi kita tidak memiliki pola cara mendapatkan crossing the finish line lah. Jadi memang strategi-strategi ini yang diperlukan. Karena tidak mungkin kita melihat Sumatera Utara ini menjadi misalnya seperti kota-kota besar di dunia. Kalau yang basic-basicnya tidak kita selesaikan secara benar. Nah, tadi yang saya sampaikan adalah seperti ini kira-kira. Jadi kalau misalnya kita akan melakukan lompatan like leapfrog ya, itu hanya bisa dimungkinkan jika kita memahami tentang teknologi. Nah, teknologi ini sebenarnya adalah pedang bermata dua. Kalau negara tidak hadir, teknologi ini justru bisa merusak generasi kita. Nah ini tadi, jadi kemarin ini beberapa hari saya kebetulan bertemu dengan banyak teman-teman kita di generasi milenial, Gen Z. Mereka sebenarnya banyak sharing lah. Bagaimana kami dengan mendapatkan pekerjaan. Karena bagaimana juga kita tahu algoritma, artificial intelligence kan sudah sangat marak ya. Bahkan ada beberapa lapangan pekerjaan yang kalau kita misalnya sudah prediksikan itu 5-10 tahun lagi sudah tidak akan ada. Karena sudah digantikan oleh otomatisasi lah, artificial intelligence dan seterusnya. Nah lalu kita berbicara, sebenarnya kita harus melihat dan mencari alternatif. Nah, bagaimana alternatif ini bisa kemudian diidentifikasi dan dicarikan yang lebih baiknya adalah dengan kita berjejaring. Jadi seringkali pemain teknologi ini mengesampingkan kita untuk lebih banyak berkomunikasi dengan komunitas kita. Sebenarnya salah. Kan pasti abang seringlah melihat, wah yang ini smartphone terus gitu kan. Kemarin saya ngobrol, kalian banyak ngobrol nggak sama teman-teman kalian? Karena ngobrol offline kayak kita lah ngobrol saat ini. Ini sebenarnya banyak memberikan insight kepada kita. Tetapi pada saat kita hanya melihat smartphone kita, sebenarnya kita
sudah apa ya seperti menjadi program untuk ditargetkan terhadap marketing cara-cara yang sangat canggih luar biasa. Oke. Seperti contoh kemarin ada yang bilang, Bang, aku mau nanya Bang, kenapa pada saat saya melihat timeline saya for your page gitu, FYP itu terkait dengan harus invest di Bitcoin dan hal seterusnya. Lalu saya bilang, kamu itu sudah ditargetkan oleh algoritma untuk melihat hal-hal tersebut. Yang ujung-ujungnya kamu tuh akan kemudian merasa apa ya, kayak tidak ikut tren lah. Ya. Jadi mau tidak mau dia harus membuka account. Nah ujung-ujungnya accountnya pun akan dibawa kabur gitu. Jadi kayak semacam MLM lah, orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi jangan mengikuti hal tersebut. Tapi kalau misalnya kita baik berdiskusi, kan kita jadi lebih melihat kondisi yang sebenarnya. Oh, komunitas kita itu sebenarnya membutuhkan kepiawaian untuk kemudian mentargetkan teknologi seperti apa yang diterapkan. Jadi obrolan kita itu lebih ke kita lihatlah sekeliling kita, komunitas kita. Ada nggak yang bisa di-upgrade kualitas kehidupannya? Ya, anak-anak muda tentunya bisa hadir di situ untuk membantu. Seperti itu. Bang Berry, tadi soal Smart City, penerapannya di Sumut sangat memungkinkan, kan begitu awalnya. Nah, sebentar lagi kan di November akan ada pemilihan gubernur dan kepala daerah. Kira-kira menurut Abang konsep Smart City ini bisa menjadi tema kampanye yang menarik nggak untuk menggait suara di pilkada gitu, Bang? Kalau menurut saya, ya. Karena kan kuncinya begini, Bang. Kalau Smart City berarti memudahkan untuk publik gitu ya. Ya. Jadi kembali lagi, ada nggak orang yang menolak untuk kehidupan mereka dimudahkan? Pasti nggak ada. Pasti nggak ada kan? Kenapa harus ngantri? Kalau saya sudah tahu saya harus bertemu dengan dokter misalnya di jam 4 misalnya. Ngapain saya harus ngantri dari jam 12 kalau toh akhirnya saya akan bertemu dengan dokter jam 4. Saya ingat waktu itu saya di satu kabupaten, saya nggak perlu menyebutkannya lah. Jadi sebelum ada transformasi digital di kabupaten tersebut, setiap hari itu masyarakatnya itu datang sebelum jam 6 pagi untuk kemudian meletakkan sandal-sandal mereka. Daftar gitu ya? Daftar. Jadi tanda daftarnya ya? Ya, jadi cara daftarnya itu ditaruh sendal-sendalnya, lalu mereka menunggu sampai rumah sakit tersebut buka. Iya. Bukan kartu Bang ya? Sendal malah ya? Sendal, ya. Jadi lucu juga tuh. Jadi waktu saya ke sana itu sebenarnya sudah lebih bagus lah. Jadi yang namanya penjadwalan itu sudah memakai online. Tetapi dia menunjukkan foto-foto. Ini Pak Berry sebelum dan setelah implementasi SIMERES, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Nah, kalau tadi kita tanyakan apakah itu efektif atau tidak, kembali kita tanyakan ke masyarakat. Kehidupan mereka ingin dimudahkan atau tidak. Transparansi itu dalam birokrasi itu mereka butuhkan atau tidak. Misalnya berapa lama ingin membuat KTP misalnya, atau mengurus ijazah atau mengurus paspor misalnya, atau kepindahan, apapun itulah. Nah, atau mendapatkan bantuan dari pemerintah. Jadi banyak hal yang sebenarnya sangat krusial yang dengan kehadiran teknologi itu menjadi hal-hal yang sebenarnya sangat menarik untuk masyarakat ini. Artinya sangat memungkinkan punya nilai jual juga kita sampaikan saat kampanye gitu Bang. Kalau misalnya ada kepala daerah yang mau menjadikan itu sebagai tema. Nah, tapi kan ketika kita beralih ke teknologi pasti investnya mahal Bang. Ini kira-kira seperti apa solusi itu? Karena kalau kita terapkan di semua pemerintah kabupaten kota atau juga di daerah-daerah yang pelosok yang mungkin secara finansial tidak memiliki kemampuan itu kira-kira seperti apa Bang? Ya, memang benar. Teknologi ini sebenarnya seperti pedang bermata dua lah. Jadi istilahnya seringkali kita kalau tidak paham teknologi kan termakan jargon-jargon lah. Ini tidak murah dan banyak hal yang sebenarnya kalau misalnya tidak on target, ini justru akan membuat budgetingnya itu menjadi sangat negatif lah istilahnya. Dan kacau malah gitu. Dan menjadi kacau. Oleh sebab itu penting adanya untuk memiliki konsep cetak biru yang misal dalam 1 tahun kira-kira apa sih low hanging fruit-nya gitu. Jadi ini dulu basic yang akan direalisasikan. Lalu berikutnya 5 tahun mau seperti apa. Nah,
tentu ada hal yang menarik juga untuk disikapi. Smart City ini sebenarnya adalah penggalangan juga kolaborasi dengan banyak komunitas. Saya ada beberapa contoh komunitas-komunitas di tempat lain di Indonesia. Itu ada komunitas kreatif yang sangat aktif, sehingga bupatinya itu menjadi partner mereka. Komunitas kreatif namanya. Komunitas kreatif mereka. Ada juga komunitas coder. Jadi mereka ini sebenarnya yang banyak membantu membuatkan aplikasi. Nah, mereka ini menjadi partner. Lalu ada juga BUMD, lalu ada juga pengusaha daerah yang mau terlibat langsung di dalamnya, akademisi. Jadi memang stakeholder ini sebenarnya yang menjadi membuat kesuksesan suatu smart city. Nah, satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, kita tadi sudah sepakat smart city itu tidak melulu tentang mesin-mesin, bukan hanya CCTV atau kabel dan seterusnya. Sebenarnya pemaknaan ini contoh misalnya, ada suatu daerah yang mereka setiap kali ada jalan yang berlubang, mereka memperbaikinya pada malam hari. Jadi bukan diperbaiki pada saat jam 7 pagi. Karena pada saat jam 7 pagi itulah kemacetan itu timbul. Betul. Jadi pada saat pegawai Pemdanya itu melakukan pengaspalan, perbaikan, ya dilakukannya jam 12 malam gitu. Tetapi ini kan ada sangkut pautnya dengan misalnya bagaimana kebijakan Pemda tersebut. Atau mungkin harus ada perdanya atau apapun. Nah, ini kan harus disikapi. Karena juga pembayaran apakah harus di jam kantor. Tapi kalau misalnya seorang pemimpin mengetahui, saya akan memastikan untuk hal-hal pekerjaan umumnya lah misalnya, dilakukan di luar jam kerja. Kenapa? Karena nggak mungkin itu dilakukan di pagi hari, karena itu akan menimbulkan kemacetan. Mengganggu layanan. Dan itu kan nggak ada hubungannya dengan teknologinya, itu bagaimana cara berpikirnya untuk kemudian membuatkan konsep yang mempermudah masyarakat. Gitu. Kalau Abang tanya warga Medan beberapa waktu terakhir mungkin mereka akan bingung, ini kok pengerjaan dikerjakan pagi, siang gitu kan. Seharusnya kan malam ya. Kalau di kota-kota besar kan sepertinya di kota-kota maju begitu Bang ya, dikerjakan malam. Jadi sebenarnya saya ingat tuh, jadi kalau kita travel itu di US itu di atas jam 12 itu justru makin banyak truk-truk yang akan mengerjakan pekerjaan itu mulai jam 12 malam. Jadi kalau City of Chicago waktu itu ada pekerjaan jalan tol mereka. Jadi jam 11.30 tiba-tiba kira-kira ada 10 truk lah datang, dia udah mulai taruh tuh kon-kon yang warna oranye tuh. Lalu ada juga barikade-barikade, jadi jalan itu tiba-tiba yang tadinya 2 arah, yang satu ditutup, yang satu lagi dibagi 2. Dan ini mereka melakukan pekerjaan itu di malam hari, dimulai dari jam 12 sampai jam 5 pagi ya. Bang, tadi ada yang saya pikirkan sebenarnya. Abang lama di Amerika. Kemudian jago teknologi. Enggak juga, biasa ya. Termasuk ahli yang luar biasa untuk teknologi, walaupun Abang bilang biasa aja gitu. Kalau misalnya konsep Smart City ini diterapkan di Sumatera Utara, lalu ada yang mengajak Abang untuk ikut di Pilkada November nanti, respon Abang gimana? Ya. Atau begini, karena saya menganggap satu kebanggaan bagi Sumatera Utara, orang yang sudah lama di Amerika kemudian pulang mau untuk berpartisipasi membangun Sumatera Utara misalnya. Kalau menurut Abang gimana? Ya memang saya saat ini terus terang ingin membangun Sumatera Utara lah, di level provinsi. Karena bagaimanapun juga dengan pengalaman hidup saya, adalah yang bisa saya kontribusikan kembali ke masyarakat. Kebetulan memang saat ini saya banyak berkomunikasi juga dengan banyak komunitas, dan saya melihat arahnya ke situ. Jadi memang keinginan kita Jadi memang ingin membangun Sumatera Utara dan menjadikannya salah satu provinsi yang smart gitu Bang? Ya, smart karena begini menurut saya, potensi kita kan luar biasa. Mulai dari kekayaan alamnya, manusianya, kita ini seperti mini Indonesia lah. Semua suku ada di Provinsi Sumatera Utara. Keindahan alam kita luar biasa. Keindahan Danau Toba dan kawasan di sekitarnya, Medan dan sekitarnya. Tidak ada hal yang bisa dibilang itu
tidak indah. Tetapi selalu ada tapinya. Ya betul kan ya. Tapinya itu adalah hanya semacam angan-angan lah. Angan-angan yang sebenarnya bisa kita rebut juga gitu. Menjadikan itu suatu realisasi. Tinggal bagaimana komitmen kita untuk kemudian bersama-sama bahu-membahu lah across generation. Untuk bukan hanya menjadi aktif, berperan aktif lah untuk merealisasikan itu. Tapi kita bahu-membahu untuk kemajuan Sumatera Utara. Bang Berry, aset Sumatera Utara sebenarnya yang lama di Amerika. Nah, kalau misalnya dengan kondisi sekarang, penjajakan untuk kita ke November nanti sudah seperti apa? Atau pendekatan ke masyarakat sudah seperti apa? Pendekatan sudah dilakukan. Tadi kan sepertinya kaum milenial itu kan sangat pas dengan yang menjadi bidang keahlian Abang. Gitu. Pendekatannya sekarang seperti apa? Sebenarnya saya banyak lebih mau mendengar lah ya, karena nggak bisa juga apa yang saya alami di Jakarta misalnya atau di tempat-tempat lain seperti di Chicago atau di kota besar lainnya di seluruh dunia. Tetapi yang ingin saya lakukan di awal ini adalah bagaimana mendengar dari masyarakat Provinsi Sumatera Utara. Medan salah satunya, tetapi juga kemudian banyak kabupaten di tempat waktu saya melakukan master plan Smart City di 8 kabupaten kawasan Danau Toba ya. Jadi komunikasi ke masyarakat lah untuk memberikan input dan insight tersebut. Bang, sambil berjalan mendatangi masyarakat, menyerap aspirasi, apa sih aspirasi yang paling penting atau yang paling urgent yang menurut Abang sekarang sudah masuk untuk menjadi salah satu yang penting untuk diselesaikan di masyarakat gitu, Bang? Ya, sebenarnya bagaimanapun juga banyak masyarakat kita bukan hanya ini ya dari Gen Z dan milenial, sebenarnya kebutuhan bagaimana keberlangsungan kehidupan mereka, ya kan, harga bahan pokok, ya. Kalau misalnya yang sudah berkeluarga, bagaimana nanti bisa mampu menyekolahkan anak-anak mereka. Bagi mereka yang sudah sekolah, bagaimana nanti mereka mendapatkan pekerjaan. Yang mendapatkan pekerjaan, bagaimana mereka bisa terus tetap bekerja di situ tanpa nanti suatu hari di PHK dan seterusnya. Yang memiliki usaha, bagaimana usahanya terus dapat berkompetisi dengan saingan dari luar negeri dan seterusnya. Banyak hal sebenarnya. Bahkan juga mereka yang tidak mendapatkan kesempatan yang tadi saya sampaikan di awal. Dan perlu banyak bantuan dari pemerintah. Bagaimana bantuan itu bisa on target dan tidak disalahgunakan sampai ke masyarakat. Sampai ke masyarakat on target. Infrastruktur, banyak infrastruktur yang sudah dilakukan dan saya sangat senang lah melihat banyak perkembangan di 10 tahun terakhir ini. Tetapi ini potensi ke depannya yang lebih besar itu mungkin perlu kita fokuskan lebih dalam lagi ke depannya. Bang Berry, saya kalau melihat yang Abang sampaikan tadi, dengan kondisi nanti kira-kira Abang punya visi besar nggak untuk Sumatera Utara? Akan menjadikan Sumatera Utara ini seperti apa kalau misalnya kesempatan itu datang? Ya, sebenarnya saya ingin tadi saya sudah sampaikan kita ngomongin Smart City ya. Tetapi kemudian saya mengingat bahwa Smart City ini dan untuk kesehatan harus dimulai dengan manusianya terlebih dahulu. Jadi mereka yang bisa memahami Smart City tentunya SDM ya. SDM, pemimpin tadi kita sudah bilang bagaimana peka terhadap kebutuhan masyarakatnya. Di platform 2 itu sebenarnya, tapi dimulai dari karakter masyarakatnya, itulah yang ingin saya fokuskan. Bang, mungkin kita sudah berbincang, mungkin ada yang mau disampaikan pesan ke pemirsa Waspada TV yang menjadi patokan untuk mereka. Oh, ini figur Bang Berry ini oke juga nih untuk masyarakat Sumatera Utara itu. Ada yang mau disampaikan mungkin, Bang? Oke, baik. Jadi kalau saya melihatnya adalah bagaimana kita terus optimis. Karena bagaimanapun juga pilkada ini ada potensi di mana kita sebagai masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang tinggal di Provinsi Sumatera Utara, kemudian menjadi ya bisa dibilang agak tegang lah antara satu dengan yang lainnya. Bagaimanapun juga kita ini kan bersaudara. Dan kalau misalnya kita melihat secara jernih dan jujur,
kita ini sebenarnya sama-sama ingin memajukan Sumatera Utara. Cuman hanya saja konsepnya berbeda. Kalau konsep saya ini sebenarnya sudah proven. Bagaimana saya ingin agar kemudahan itu dirasakan langsung kepada masyarakat di Sumatera Utara. Nah, pilkada ini bukan hanya optimisme, tetapi persaudaraan harus kita utamakan. Kita tidak bisa melihat semuanya itu kotak per kotak. Komunikasi kita build. Dan saya hadir di sini berbincang panjang lebar tentang Smart City, tapi bagaimanapun juga objektif kita itu adalah pembangunan untuk Sumatera Utara. Dan semoga kita semua bisa berkolaborasi dan memikirkan yang terbaik untuk Sumatera Utara. Baik, terima kasih Bang Berry sudah memberikan banyak inspirasi untuk pemirsa Waspada TV. Saya kira mungkin dengan kehadiran Abang paling tidak tadi soal antrian nomor itu tidak pakai sendal lagi atau pakai kartu lagi kan, sudah bisa langsung dia akan ketemu dokter jam sekian sudah lihat di handphone gitu kan, Bang? Kira-kira seperti itu. Nah, mudah-mudahan kehadiran Abang juga memberi wacana baru terhadap konteks pemilihan kepala daerah di Sumatera Utara yang akan berlangsung November nanti. Karena membawa teknologi ke dalam materi yang akan berlangsung di November itu juga saya kira butuh energi dan butuh sosialisasi dan edukasi ke masyarakat, Bang Berry. Demikian saya kira Bang Berry, terima kasih sekali lagi. Pemirsa Waspada TV, Bincang Waspada. Demikian perbincangan kita dengan Bang Berry Simorangkir. Semoga kita bisa mengambil manfaat dan menilai langsung figur yang akan muncul pada November nanti. Demikian, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.